Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dan NIM L0211813009. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang genetika populasi. Yang pertama, DNA dan gen. DNA adalah asam nukleat yang tersusun atas nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari 3 komponen, yaitu fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Sedangkan gen adalah unit atau sekuen yang mewariskan sifat dari suatu makhluk hidup. Jadi, singkatnya, gen merupakan bagian dari DNA, namun tidak semua bagian DNA adalah gen, karena ada beberapa bagian DNA yang kodenya tidak dapat membentuk atau tidak dapat mewariskan sifat. Yang artinya di sini, gen merupakan hasil dari sekuen DNA yang mengkode protein. Selanjutnya di sini ada struktur DNA. Nah, DNA ini berbentuk double helix yang terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang basa nitrogennya saling berikatan. Nah, basa nitrogennya ini terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, setiap basa nitrogen ini berpasangan dengan basa nitrogen lainnya yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Jadi seperti basa nitrogen, adenin yang berpasangan dengan adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen. Nah, apa sih itu ekspresi gen? Jadi ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik menjadi protein. Nah, ekspresi gen ini terbagi menjadi 2 proses, yaitu ada transkripsi dan ada translasi. Nah, pada proses transkripsi ini, yaitu adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. Jadi, RNA ini akan terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu ada tRNA, mRNA, dan rRNA. Nah, adapun urutan proses transkripsi ada 3, yaitu yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada tahap inisiasi, ikatan helix DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase. Kemudian terbentuklah salinan informasi genetik dari DNA. Nah, tempat untuk menempelnya RNA polimerase ini pada DNA ini disebut sebagai promoter. Nah, selanjutnya proses tahap elongasi. Nah, pada tahap elongasi ini 2 rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan dan komplement mulai terpisah. Nah, promoter selanjutnya akan menempel di bagian rantai cetakan. Selanjutnya, RNA ini mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, helix DNA ini terbuka secara berurutan sepanjang 10 sampai 20 basa nitrogen. Nah, selanjutnya ada proses terminasi. Nah, setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Nah, proses ini disebut sebagai terminasi. Nah, kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA helix tertutup kembali. Nah, kemudian mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Nah, selanjutnya ada ekspresi gen. Yang pertama, yang kedua adalah translasi. Nah, translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap translasi ini, polipeptida akan disintesis menggunakan kode genetik dari mRNA ke dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintase atau tRNA aminosil. Adapun urutan dalam proses translasi adalah yang pertama, molekul mRNA berkaitan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5 aksen. Nah, translasi diawali dari codon star, yaitu pada AUG yang ada pada mRNA.
Lalu, tRNA ini sebagai inisiator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Nah, asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG, yang artinya bahwa di sini perlu diingat bahwa metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Nah, selanjutnya asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA amino asil sehingga dihasilkan rantai polipeptida yang lengkap. Nah, translasi semacam ini akan terus berlangsung sampai muncul codon stop, yaitu pada kode UAA, UGA, atau UAG. Nah, jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Nah, polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Nah, selanjutnya ada fenotip dan genotip. Jadi fenotip adalah ciri khas pada suatu individu yang bisa dengan mudah diamati secara fisik, seperti warna mata, tinggi badan, dan warna kulit. Nah, sedangkan genotip adalah susunan gen yang khas diwariskan oleh individu ke anaknya. Nah, selanjutnya alel dan locus. Nah, alel merupakan gen-gen berpasangan yang berada pada suatu lokus. Nah, sedangkan lokus itu sendiri merupakan tempat gen berada pada sebuah kromosom. Selanjutnya, penanda genetik. Nah, penanda genetik ini adalah keunikan gen yang dimiliki oleh makhluk hidup yang dapat diidentifikasi. Nah, salah satu penanda genetik yang digunakan pada proses DNA ini yaitu penanda molekul atau penanda DNA, yaitu penanda yang mengandalkan sifat-sifat aplikatif DNA. Yang artinya penanda molekul ini bersifat stabil karena DNA sendiri bersifat baka dan tidak terpengaruhi oleh lingkungan. Nah, ada beberapa jenis penanda molekul yang kita kenal, yaitu yang pertama ada RFLP, mini satelit atau VNTR, ada RAPD, ada mikrosatelit atau dikenal juga sebagai SSR atau STR, ada SSRP, AFLP, STSE, SCAR, SNP, mikroarray, SAGE, dan lainnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi tentang genetika populasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.